Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja PPT kami, yaitu yang berjudul Badan Usaha Milik Negara Indonesia. Saya selaku moderator yaitu Nailawati, dan teman saya sebagai pemapar materi yaitu Nurlina Nur Inzani Al-Alim dan Zulfia Kurnia. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Nurlina. Kepada Nurlina, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai Badan Usaha Milik Negara Indonesia. Badan Usaha Milik Negara dahulu dikenal sebagai perusahaan negara adalah perusahaan yang dimiliki baik sepenuhnya, sebagian besar maupun sebagian kecil oleh pemerintah, dan pemerintah memberi kontrol terhadapnya. Sejarah terbentuknya BUMN. Sejarah BUMN adalah organisasi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi atau tupoksi melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan negara atau badan usaha milik negara di Republik Indonesia. Telah ada sejak tahun 1973. Awalnya, organisasi ini merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya, organisasi tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan. Adapun tugas dan fungsi BUMN yaitu tugas Kementerian BUMN. Kementerian BUMN, Badan Usaha Milik Negara, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan badan usaha milik negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Adapun fungsi dan peranan BUMN yaitu pertama yaitu sebagai penyedia barang ekonomis dan jasa. Kedua yaitu alat pemerintah dalam menata kebijakan. Ketiga yaitu penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat. Keempat yaitu pengelola cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat. Yang kelima yaitu penggerak perekonomian negara, dan yang kedelapan yaitu pembuka atau menyediakan lapangan pekerjaan. Di sini ada Menteri BUMN yaitu memiliki wakil menteri yaitu wakil menteri BUMN yang pertama dan kedua. Adapun itu dia memiliki sekretaris dan bagian-bagian pendukungnya. Adapun pembagian tugas Kementerian BUMN yaitu yang pertama, Menteri dia bertugas merumuskan
dan atau melaksanakan kebijakan kementerian. Adapun tugas dari wakil menteri yang pertama yaitu membina BUMN, sektor farmasi, jasa survei, energi pertambangan, industri strategis, dan media. Dan peran wakil menteri yang kedua yaitu membina BUMN, sektor industri agro, kawasan logistik pariwisata, jasa keuangan, konstruksi, jasa konsultan, sarana dan prasarana perhubungan. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya yaitu pemaparan materi yang kedua dilanjutkan kepada Saudari Nur Inzani Al-Alim. Baik, saya akan membacakan materi kedua yaitu pembagian tugas Kementerian BUMN. Yang pertama itu ada sekretariat, menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian BUMN. Dan yang kedua itu ada Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang. Selanjutnya yaitu pembagian tugas Kementerian BUMN akan dibacakan oleh Saudara Nur Inzani. Baik, yang pertama itu ada sekretariat, menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian BUMN. Yang kedua itu ada Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan hukum dan peraturan perundang-undangan badan usaha milik negara. Selanjutnya, ada Deputi SDM, Teknologi dan Informasi, menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi badan usaha milik negara. Yang keempat, ada Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko, menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan manajemen risiko badan usaha milik negara. Adapun asisten deputi bidang industri energi, minyak dan gas, menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha badan usaha milik negara bidang industri energi, minyak dan gas. Asisten deputi bidang industri mineral dan batubara, menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan usaha badan usaha milik negara bidang industri mineral dan batubara. Yang keempat ada asisten deputi bidang industrial telekomunikasi dan farmasi, menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan usaha badan usaha milik negara, bidang industri telekomunikasi dan farmasi. Selanjutnya ada asisten deputi bidang industri pangan dan pupuk. Selanjutnya asisten deputi bidang industri pertahanan dan manufaktur, menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan usaha badan usaha milik negara bidang industri, pertahanan, dan manufaktur. Selanjutnya ada asisten deputi bidang perbankan dan pembiayaan, menyelenggarakan penyusunan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan,
serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan usaha badan milik usaha negara bidang perbankan. Selanjutnya ada asisten deputi bidang jasa konstruksi dan perumahan. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan usaha badan usaha milik negara bidang jasa konstruksi dan perumahan. Yang selanjutnya asisten deputi bidang asuransi dan jasa lainnya. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan badan usaha milik negara, bidang asuransi dan jasa lainnya. Baik, saya kembalikan ke koordinator. Selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dilanjutkan oleh Andi Aihani. Asisten Deputi Bidang Kawasan Logistik dan Pariwisata. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan usaha dan usaha milik negara bidang kawasan, logistik, dan pariwisata. Biro Perencanaan Organisasi dan Kepegawaian melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, dan evaluasi atas pengelolaan manajemen kinerja, koordinasi program reformasi birokrasi, penataan organisasi, ketatalaksanaan dan kepegawaian Kementerian BUMN. Bagian perencanaan dan manajemen kinerja melaksanakan penyediaan bahan koordinasi, penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, penata kelolaan, pencairan, penyertaan modal negara, dan pengelolaan manajemen kinerja. Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitas Dukungan Strategis menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan usaha, badan usaha milik negara, bidang sarana dan prasarana perhubungan. Bagian kepegawaian melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian dan penyiapan pembinaan jabatan fungsional di bidang perusahaan negara. Biro Perencanaan Organisasi dan Kepegawaian melaksanakan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas pelaksanaan dan pengelolaan program, kegiatan, data, dan informasi, dan dukungan administratif Menteri dan Wakil Menteri BUMN, serta pengelolaan hukum internal dan hubungan masyarakat. Saudara Yani mungkin bisa bagian dukungan strategis dan protokol melaksanakan penyusunan analisis, harmonisasi, dan pengintegrasian kebijakan strategis pemimpin, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan strategis pemimpinan, penyusunan bahan analisis, dan penyajian data dan informasi kepada Menteri dan Wakil Menteri. Bagian pengadaan barang atau jasa dan rumah tangga
mempunyai tugas di bagian pengelolaan rumah tangga, pelengkapan, dan layanan pengadaan barang atau jasa. Subbagian dukungan strategis Menteri melakukan penyiapan bahan analisis, harmonisasi, pengintegrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan strategis pemimpin, penyiapan bahan, penyajian data dan informasi kepada Menteri, dan pelaksanaan urusan tata usaha Menteri. Bagian tata usaha dan keuangan. Bagian tata usaha dan keuangan, pengelolaan urusan keuangan, penyusunan laporan keuangan Kementerian BUMN, dan ikhtisar laporan keuangan pemerintah pusat yang bersumber dari BUMN, pelaksanaan urusan arsip, perpustakaan, dan tata usaha pimpinan. BUMN yang ditugasi pemerintah, perannya sebagai agen pembangunan menciptakan pertumbuh ekonomi memiliki pengaruh besar dalam bidang transportasi. Pengembangan instruktur yang difokuskan oleh BUMN meliputi konektivitas darat, pengembangan sistem transportasi terintegrasi, peningkatan kapasitas jalan, pelebaran dan tol, serta pengembangan monorail dan rel kereta api baru. Di sisi infrastruktur udara, pembangunan bandara utama khusus barang dan bandara utama untuk ekonomi, sedangkan Kesimpulan peran dari BUMN adalah menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga mengurangi jumlah pengangguran dan memberikan pengarahan serta bantuan untuk para pengusaha golongan ekonomi lemah, baik itu untuk koperasi maupun UKM, serta memberikan sumbangan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi secara nasional. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang dibawakan oleh teman-teman. Selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 4. Pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh saudari Sani. Kepada saudari Sani, saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya yaitu, apakah semua pegawai BUMN itu PNS? Kalau tidak, apa perbedaannya pegawai BUMN dengan PNS? Baik, dari singkatannya saja sudah kelihatan. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara dan PNS, pegawai negeri sipil. BUMN itu kekayaan negara yang dipisahkan, jadi pegawainya tidak digaji dari APBN. Terus pegawai BUMN gajinya dari mana? Ya, dari hasil kas perusahaannya. Ingat, BUMN itu badan usaha atau core bisnisnya adalah taking profit from customer. Kalau PNS, core bisnisnya adalah customer satisfaction atau bahasa kerennya pelayanan prima kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh saudari Zulfia. Kepada saudari, saya persilahkan. Pertanyaan kedua yaitu, jika suatu perusahaan BUMN mengalami kerugian, apakah kerugian itu termasuk kerugian negara atau bukan? Jelaskan. Baik, jawabannya ialah ini berarti bahwa berdasarkan pengertian BUMN itu sendiri dari
ketentuan dalam UU PT, yang mana BUMN yang berbentuk persero merupakan badan hukum, maka kekayaan persero dan kekayaan negara merupakan hal yang terpisah. Dengan adanya pemisahan kekayaan ini, berarti kerugian yang dialami oleh BUMN tidak dapat disamakan dengan kerugian negara. Kerugian BUMN hanyalah akan menjadi kerugian dari BUMN itu sendiri. Ya, itulah tadi jawaban dari pertanyaan nomor 2. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3 yang akan dijawab oleh Saudari Yani. Kepada Saudari Yani saya persilahkan. Pertanyaan nomor 3 ialah apa perbedaan antara BUMN dan BUMD? Perbedaan antara BUMN dan BUMD adalah BUMN ialah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Sedangkan BUMD adalah badan usaha milik pemerintah daerah dengan modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jadi itulah tadi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh kelompok kami dari kelompok 4. Kenapa hanya 3 pertanyaan? Karena dari kontribusi kelompok 1, 2, dan 5 itu tidak ada. Mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.